Perkenalkan, nama saya Reta Dera Suartini, NIM 20104171165. Di sini saya akan membahas tentang strategi pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama, atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi bahwa konsumen menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Tujuan utama melakukan pengembangan produk adalah agar tetap bisa memberikan nilai dan manfaat yang maksimal kepada konsumen, serta untuk menambah omset penjualan. Selain itu, pengembangan produk juga bertujuan untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada, memenangkan persaingan, serta untuk memberikan jenis kepuasan yang baru kepada konsumen. Strategis pengembangan produk. Dalam proses pengembangan produk, perusahaan biasanya cenderung memiliki pengembangan produk baru untuk menggantikan produk yang lama. Meskipun begitu, mengembangkan produk baru bukanlah perkara yang mudah, sebab perusahaan harus menentukan produk apa yang disukai oleh konsumen, melakukan analisa pasar yang mendalam, serta menguji apakah produk yang akan dibuat dapat diterima oleh konsumen atau tidak. Kegiatan tersebut tentu membutuhkan sumber daya dan keuangan yang besar, serta memiliki risiko yang besar pula. Agar pengembangan produk bisa berjalan dengan lancar dan risiko bisa dikurangi, maka setiap perusahaan harus memiliki strategi dalam melakukan pengembangan produk. Sementara ini, menurut Pandi Tipotono, ada 3 strategi dalam pengembangan produk. Yang pertama yaitu strategi peningkatan kualitas. Strategi ini merujuk pada peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan terhadap konsumen. Yang kedua yaitu strategi peningkatan konsumen keistimewaan produk. Keistimewaan produk terdiri atas 4 unsur. Yang pertama, kualitas bahan baku yang dipakai, keanekaragaman, kenyamanan pemakaian bagi pengguna, serta adanya aksesoris tambahan. Yang ketiga yaitu strategi peningkatan gaya produk. Strategi ini merujuk pada peningkatan nilai tampilan dari suatu produk seperti pemilihan warna yang tepat, rancangan desain yang bagus, serta bentuk kemasan yang menarik. Tahapan perkembangan produk. Tahapan perkembangan produk ada 8. Yang pertama, tahap pengumpulan ide. Dalam tahap pengumpulan ide untuk membuat produk baru, biasanya kita akan mendapatkan banyak ide yang dapat dijadikan bahan. Ide-ide tersebut akan dikaji untuk melalui proses pengujian secara berkala dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang ada. Selain itu, ide mengembangkan produk baru juga bergantung dari kemampuan perusahaan untuk memproduksinya. Yang kedua yaitu menyaring dan memilih ide. Melakukan penyaringan untuk memilih produk yang paling layak untuk dipasarkan bertujuan untuk memberikan pilihan terbaik bagi pasar. Produk baru yang akan dikembangkan harus memiliki ekspektasi pasar baik dari sisi kualitas dan kuantitas. Yang ketiga yaitu mengembangkan dan menguji konsep. Dalam tahap pengembangan dan pengujian konsep, perusahaan harus membuat beberapa pilihan produk sejenis dengan varian yang berbeda. Perusahaan akan mencoba menguji beberapa varian tersebut untuk mencari jawaban dari pasar. Yang keempat, mengembangkan strategi pemasaran. Agar produk baru dapat diserap oleh pasar, perusahaan harus menemukan strategis pemasaran yang tepat. Selain itu, perusahaan juga merancang image produk baru di mata konsumen untuk meningkatkan nilai produk. Yang kelima yaitu melakukan analisa bisnis. Salah satu pertimbangan yang dapat dilakukan untuk melakukan analisa bisnis adalah melihat produk sejenis yang sudah ada di pasar. Pengetahuan tentang pertumbuhan produk kompetitor di pasar menjadi acuan apakah produk baru dapat memberikan keuntungan yang menjanjikan. Yang keenam yaitu pengembangan produk. Pengembangan produk atau product development bergantung kepada jenis produk baru yang akan dikembangkan, yaitu sumber daya perusahaan baik finansial, sumber daya manusia, teknologi, dan bahan baku juga berpengaruh terhadap proses pengembangan produk baru. Yang ketujuh yaitu menguji produk di pasar. Produk baru yang telah dibuat harus melalui uji pasar termasuk strategis pemasarannya. Perusahaan harus memastikan bahwa produk tersebut diterima oleh target pasar sesuai segmen pasar yang akan dididik. Yang ke-8 yaitu meluncurkan produk baru.
Pada tahap ini, perusahaan telah memiliki keyakinan untuk mendapatkan imbal bisnis sesuai dengan yang ditargetkan. Oleh karena itu, perusahaan sudah menyiapkan dana investasi untuk memasarkan produk baru di pasar. Sekian penjelasan dari saya tentang strategi pengembangan produk baru. Saya ucapkan terima kasih.